Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para peserta kuliah pengabdian masyarakat yang kami muliakan, pada hari ini kami akan menjelaskan bagaimana petunjuk pelaksanaan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah secara inovatif guna menyesuaikan pelaksanaan kuliah pengabdian masyarakat ini dengan kondisi kekinian adanya musibah dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Semoga semua kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah secara inovatif ini dengan sukses. Pembekalan online ini diawali dengan penjelasan dari Ketua LP2M Dr. Mukhlisah MA, yang selanjutnya akan pula dijelaskan oleh Saudara Gufran STMT terkait bagaimana petunjuk teknis penggunaan aplikasi Google Classroom dalam kegiatan kuliah pengabdian masyarakat inovatif yang kita singkat dengan KPM DRI. Dan berikutnya kata-kata sambutan dari Wakil Rektor 1 bidang akademik, bagaimana persiapan adik-adik sekalian peserta KPM DRI ini untuk berafiliasi dengan masyarakat sehingga pelaksanaan KPM ini berjalan sukses. Selanjutnya akan ditayangkan kata sambutan rektor dan pelepasan pelaksanaan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah inovatif. Rektor insya Allah akan menyampaikan visi dan misi, kemudian melepaskan para peserta KPM DRI ini secara resmi pada tanggal 22 April 2020. Baik, untuk selanjutnya kami akan tayangkan kata sambutan dari Ketua LP2M Dr. Mukhlisah MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta kita yang ada tanpa tempat dan tidak berputar pada arah. Selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita. Para mahasiswa sekalian, peserta KPM dari rumah inovatif, kami ucapkan selamat. Alhamdulillah, kita telah bisa menyusun juknis atau petunjuk teknis untuk melaksanakan KPM dari rumah yang inovatif. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dengan pandemi COVID-19 ini kita mengalami keterbatasan ruang gerak kita, sehingga atas dasar surat edaran dari Dirjen Pendidikan Tinggi Islam, akhirnya LP2M, dalam hal ini P2M yang berada di bawah LP2M, dengan tim kami menyusun petunjuk teknis yang dapat digunakan oleh mahasiswa yang berlandasan kepada memudahkan agar mahasiswa dapat mengakses kegiatan, memilih dengan bebas kegiatan yang dapat dipilih yang telah kita sediakan dalam juknis. Beberapa landasan yang melatar belakangi kita dalam memilih KPM dari rumah ini, yang pertama adalah kita berpikir fleksibilitas. Kenapa fleksibilitas? Karena mahasiswa bisa memilih ragam kegiatan yang kita sediakan di juknis. Kita paham bahwa kondisi sekarang ini sangat sulit bagi kita semua, sehingga kami tidak membatasi mahasiswa semua untuk memilih kegiatan yang sangat mudah untuk dilakukan, baik itu berupa
bertatap muka dengan menjaga protokol kesehatan, juga dengan secara online. Misalkan dapat dipilih dakwah online atau memilih dakwah di rumah, tapi dengan mengundang beberapa orang ada dihadirkan ke rumah, atau mengajarkan anak-anak, ataupun melakukan produk-produk kesehatan misalkan yang prodi sains, yang program studi sains misalkan. Itulah kita namakan dengan fleksibel, boleh memilih jenis kegiatan mana yang memudahkan mahasiswa. Namun juga kita juga jangan lupa ada landasan efisiensi. Landasan efisiensi inilah diharapkan mahasiswa dalam memilih beragam kegiatan ini memikirkan efisiensi waktu dan biaya. Kemudian juga yang terakhir, dalam memilih kegiatan ini, dalam mendasari KPM ini adalah kita berpikir landasan terukur, konkret, dapat bahwa kegiatan ini bukan serta merta yang tidak terukur, yang tidak dapat dilaporkan dengan baik. Kita juga memperhatikan hal demikian, bahwa setelah nanti dalam pelaporan, dalam proses pelaporan ada Google Classroom, sehingga kegiatan yang disampaikan nanti oleh mahasiswa dapat terukur dengan baik. Nah, dalam kegiatan nantinya kita harapkan ada 3 proses dalam merancang sebuah kegiatan sampai melaksanakan, sampai melaporkan. Yang pertama adalah tentu dalam merancang sebuah kegiatan ada perencanaan terlebih dahulu. Apapun kegiatan yang kita lakukan tentu kita rencanakan dengan baik untuk kita dapatkan hasil yang baik. Kita rencanakan misalkan bila diinginkan adalah membuat dakwah online misalkan, tentu kita harus merancang materi apa, siapa audiennya, media apa yang akan kita gunakan, kemudian apa efek setelah kita menyampaikan materi ini kepada masyarakat, ini kita perhatikan. Inilah namanya perencanaan. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya itu semacam sains, misalkan ingin membuat disinfektan misalkan, harus dibimbing oleh siapa yang akan membimbing, itu dipikirkan juga ekonomisnya gitu. Jadi semua kegiatan yang akan dipilih nanti direncanakan dengan baik, karena kita tahapan itu kita lalui semua. Yang pertama adalah dalam perencanaan, lalu dalam pelaksanaan sesuai yang sudah direncanakan. Bila perencanaannya telah baik, tentu dalam pelaksanaan akan mudah bagi kita untuk melaksanakan dengan baik juga. Dalam pelaksanaan jangan lupa selalu berkonsultasi dengan supervisor, selalu berpikir pelaporan bahwa kita akan melaporkan. Jadi jangan lupa dokumentasi, jangan lupa mengisi pada kegiatan harian, jangan lupa nanti pada 1 minggu sekali nanti ada tanda tangan dari kepala desa, itu jangan dilupakan karena kita akan melaporkan suatu saatnya nanti. Kemudian juga dalam kegiatan ini ada pelaporan. Nah, pelaporan ini nanti bisa dikomunikasikan dengan supervisor. Boleh jadi apakah mau dilakukan dalam seminggu sekali atau mungkin setiap hari dilaporkan dengan supervisor, nanti dikomunikasikan dengan supervisor dengan menggunakan Google Classroom. Dan jangan lupa nanti juga diaktifkan email UIN, karena semua mahasiswa punya email student@UIN. Nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Gufron sebagai yang lebih mengerti tentang hal itu. Nah, itu barangkali yang perlu kita perhatikan bersama. Kami mengucapkan selamat kepada Ananda, kepada seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan KPM. Semoga lancar, semangat, jangan lupa taat kepada Allah, jangan lupa ikhlas atas pekerjaan-pekerjaan yang dipilih. Ini kita dalam kondisi musibah, apapun yang kita lakukan kan membantu masyarakat. Oleh karena itu niatkan apa yang kita lakukan itu karena Allah. Jaga keimanan kita, jaga ketaatan kita kepada Allah, selalu menjauhkan diri dari maksiat, jalankan perintah Allah. Itu pesan kami dari LP2M. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu LP2M dalam merumuskan Juknis ini, terutama kepada pihak P2M sendiri. Terima
terima kasih kepada seluruh tim yang telah membantu KPM dari rumah ini, KPM dari rumah inovatif ini. Ini ada tim-tim kami yang sebagiannya tidak hadir di sini. Yang pertama kita perkenalkan dulu Pak Maimun. Ini Pak Maimun adalah ketua P2M UIN Araniri. P2M berada di bawah LP2M. Nah, selanjutnya di samping Pak Maimun, Bapak Sekretaris LP2M. Jadi setelah ketua, sekretaris, kemudian Bapak Maimun, dan kemudian di samping Pak Jalani ada Bapak Gufron. Ini ahli IT, ahli IT-nya UIN. Jadi nanti yang berkaitan dengan Google Classroom akan dijelaskan oleh Pak Gufron secara lebih teknis. Ada juga yang tidak hadir, ada Pak Anton yang telah banyak membantu proses ini, Putra, Mahdi, dan Pak Jafar, semua tim dari LP2M kami ucapkan terima kasih banyak. Juga Taufik, terima kasih banyak kepada Pak Taufik yang banyak membantu dalam menyusun Juknis ini selama 3 minggu. Demikian.